karena di sukunya itu seorang suami tidak diwajibkan memberitahu kesusahannya kepada sang istri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurul Azhar dari kelas 9E, perwakilan dan sampaian dua pada larang dari kelompok 3 PBB. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah novel sastra klasik berjudul Merantau ke Delhi, karangan Profesor Dr. Hamka. Penerbitnya Bulan Bintang 1977 dan berjumlah halaman 1994. Alasan saya membeli buku ini karena di antara sekian novel klasik, buku ini mempunyai cover yang paling menarik. Ini isinya menceritakan tentang seorang pria bernama Leman yang bekerja sebagai kulit kontrak di kawasan Delhi itu. Leman berasal dari suku Minangkabau yang merantau ke Delhi untuk mencari nafkah tentunya. Ya, suatu hari Leman itu nekat untuk memperistri kalau zaman dulu itu disebutnya selir yang bernama Poniam. Nah, di sana Leman menceritakan maksudnya kalau dia ingin memperistri Poniam, dan Poniam itu sempat ragu. Kenapa? Karena dia itu udah pernah menikah, tetapi dia yang suami sebelumnya itu hanya memanfaatkannya saja. Dia pun tak percaya, tapi Leman berhasil meyakinkan Poniam dengan mengucapkan sumpah-sumpahnya, sehingga Poniam bersedia untuk menjadi istri Leman. Pada saat akhir tahun, saat para kuli kontrak berdatangan untuk memperpanjang kontrak atau ingin memberikan kulit kontrak atau ingin memutuskan, nah mereka memutuskan untuk pindah ke Medan dan menikah di sana. Di sana Leman bertemu dengan seorang sahabatnya dan menceritakan jika ia ingin menikahi Poniam, yaitu seorang wanita berdarah suku Jawa. Di situ sahabatnya Leman mengatakan jika suatu saat Leman pasti akan menyesal, karena Leman itu kan berasal dari suku Minangkabau, sedangkan Poniam itu berasal dari suku Jawa. Sedangkan kalau seorang pria di suku Minangkabau itu tidak akan disebut sudah menikah jika tidak menikahi seorang wanita yang bersuku sama, yaitu bersuku Minangkabau. Di sana Leman tetap teguh pada pendiriannya dan akhirnya mereka pun menikah. Awal pernikahan Leman bekerja mencari nafkahnya dengan berjualan kain, tetapi lama-kelamaan usahanya itu tidak meningkat. Malahan modalnya itu hampir habis dan kain-kainnya itu tidak kembali modal. Dan Poniam itu kayak ngerasa dia tuh belum jadi istri sesungguhnya dan berbicara kepada Leman. Kenapa? Dan kata Leman, bla 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 bla, menceritakannya. Awalnya Leman itu tidak mau bercerita karena di sukunya itu seorang suami tidak diwajibkan memberitahu kesusahannya kepada sang istri. Sang istri hanya menerima hasil baiknya saja, tapi mereka bisa mengubah itu dan Leman pun berceritakan. Nah, Poniam mengeluarkan harta bendanya kayak emas kayak gitu untuk dijadikan modal oleh Leman. Dari situ dengan dukungan Poniam sebagai istri dan juga Leman, akhirnya usaha mereka itu meningkat pesat. Bisa membuka toko, menyewa pekerja, dan lain-lain. Banyak saudara Leman yang mengaku saudara itu meminta bantuan kepada Leman. Dan Leman pun walaupun ada yang merasa tidak kenal, tapi dia pun membantunya. Nah, pernikahan mereka itu berjalan. Nah, terus ada seorang pria yang juga habis kulit kontraknya. Itu diangkat menjadi seorang pekerja di toko mereka yang bernama Sugiono, itu juga memiliki suku Jawa, berdarah suku Jawa. Pernikahan Leman dan Poniam itu berjalan baik-baik saja, semuanya bahagia. Usahanya Leman juga meningkat, namun mereka itu belum memiliki keturunan dan
Dan mereka tidak memaksakan untuk memiliki keturunan. Suatu saat Leman itu ingin pergi ke kampungnya. Ponium ikut, walaupun sempat Leman itu tidak mengajak Ponium, tapi Ponium ikut. Akhirnya mereka berdua pulang. Di sana mereka disambut baik oleh penduduk Minangkabau karena Leman yang asalnya itu dari keluarga biasa-biasa sekarang menjadi sukses karena bekerja di sana. Terus Ponium juga diperlakukan baik, namun di belakang itu Leman itu dihasut atau diceramahi kalau dia itu harus menikah lagi dengan orang suku Minangkabau. Kenapa? Ya karena itu dia tadi kan, seorang tidak akan disebut suami jika tidak menikahi wanita yang berdarah suku sama di Minangkabau itu. Memang sempat ragu, asalnya enggak mau, tapi setelah dikenalkan dengan seorang gadis desa, bisa disebut kembang desa yang bernama Mariatun, Leman itu akhirnya jatuh hati. Ya, Leman terjebak waktu pulang dari sana ya, kembali lagi ke rumahnya. Leman bimbang, namun akhirnya dia memutuskan untuk menerima pernikahan keduanya. Tapi istrinya nggak tahu. Dia itu tuh Leman bertemu lagi dengan sahabatnya yang itu yang dulu. Kalau Leman pasti menyesal itu kan. Sahabatnya itu bilang kalau keputusannya itu untuk menerima perjodohan yang kedua itu sebenarnya salah, karena Leman itu sudah berjanji jika dia akan tetap setia kepada Mariatun dengan tidak membedakan suku-suku mereka. Tapi Leman tetap teguh pada pendiriannya. Dia pun tidak bilang kalau dia akan menerima itu. Dia bilang kalau suratnya sudah pasti tersampai di sana. Dan beberapa hari sebelum Mariatun datang ke tempat tinggal mereka, Leman pun bercerita kepada istrinya jika ia dipaksa untuk menikahi Mariatun. Dan yang sudah pasti lah ya, Ponium itu tidak akan menerima kan, karena wanita mana sih yang mau diduakan oleh seorang? Menangis, tapi dia berusaha untuk ikhlas. Dan pernikahan Leman dan Mariatun pun terjadi. Mereka tinggal dalam satu atap, misalnya di atas siapa, di bawah siapa. Nah, Mariatun itu orangnya bisa dikatakan suka berdendam, tapi tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Jadi semua pekerjaan yang ada di rumah itu diambil alih oleh Ponium. Pun lama-lama jadi itulah, jadi kesel kan. Terus suatu hari waktu Mariatun lagi hamil, mereka terjadi pertengkaran hebat hanya karena gara-gara kain. Mariatun itu terjatuh dari tangga dan mengalami pendarahan, namun bayinya masih bisa selamat gitu. Bayinya perempuan. Pada saat kejadian itu sebenarnya Leman itu berniat menceraikan Mariatun, tapi karena kejadian itu Ponium yang mulai diceraikan. Dan Leman itu mengejek-ngejek suku Jawa di depan Ponium. Dan di situ tuh ada Suyono, ingat kan Suyono yang itu pekerja Leman sama Ponium. Nah, itu kan berdarah Jawa, dan mereka pun karena merasa tidak dibutuhkan dan tidak dihargai, mereka pergi. Mari kita ke kehidupan Leman dulu. Setelah terjadi yang seperti itu, Leman itu bahagia pas punya anak ya. Bahagia, namun usahanya makin lama makin menurun. Akhirnya dia sadar kalau usahanya yang selama ini berjalan itu karena ada campur tangan Suyono dan juga Ponium. Namun mereka itu pergi kan, jadi usahanya itu menurun dan akhirnya bangkrut. Dia pun jadi tinggal di sebuah kontrakan kecil bersama anak dan istrinya. Dan Mariatun yang memang
pada dasarnya tidak bisa melakukan apapun dalam pekerjaan rumah tangga, makin berantakan lah keluarga mereka, ya kan? Lemon itu bekerja keras namun tidak sudah berusaha ini itu untuk kembali berjualan namun tidak berhasil. Sedangkan mereka keluarga Lemon di sana mereka berdua tinggal bersama dengan status katanya adik kakak. Mereka berusaha pagi, siang, malam untuk kerja. Nah, suatu hari Sugiono itu menyatakan jika kayaknya nggak pantas untuk perempuan dan laki-laki terus selalu bersama kayak mereka kan, mereka selalu bersama. Jadi mereka memutuskan untuk menikah dan pasangan suami istri itu bekerja keras bersama-sama yang membuahkan tentu saja hasilnya itu hasilnya itu memuaskan. Akhirnya mereka dari keuntungan mereka itu mereka bisa membeli rumah. Nah, beli rumahnya itu ke wilayah yang dulu mereka toko mereka yang dulu yang bukan toko, kota yang sama dengan yang ditinggali oleh Leman. Terus keberadaan tokonya itu loh. Di sana Sugiono melihat Leman yang penampilannya itu berantakan. Penampilannya berantakan tidak seperti biasanya dan akhirnya dia tahu jika usaha Leman itu udah nggak kayak dulu lagi. Mereka beli rumah di sana. Akhirnya mereka pun pindah, tapi sebelum pindah itu si Leman itu bicara kepada Sugiono, kemana Poniam? Kamu tahu nggak Poniam di mana? Dan dia tahu, pastilah tahu orang istimewa. Dan Sugiono itu berbicara jika Poniam baik-baik saja, nanti dia akan mempertemukan Poniam dan Leman. Ya Leman setuju aja. Dulu dia itu mau minta maaf, tapi dia tuh kayak ada harapan untuk kembali bersama Poniam, tapi kan pasti malah. Nah, kebenarannya terungkap jika Poniam itu istrinya Sugiono. Poniam itu istrinya Sugiono dan Leman itu tahu. Terus udah saling memaafkan. Leman tuh jadi rendah diri, tapi pasangan suami istri itu mau membiayai kalau Leman ingin berjualan lagi nanti akan diwadai, tapi Leman meninggikan harga dirinya, jadi dia memilih untuk kembali ke kampung halamannya di Minangkabau. Walaupun mereka punya sawah dan rumah, tapi itu milik kepunyaan istri dan anaknya, dan semuanya berakhir. Nah, mari kita masuk ke hikmahnya. Jadi hikmah dari novel Merantau ke Dewi ini adalah jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan, karena pasti keputusan itu akan mendatangkan pro and kontranya kan. Seperti Leman yang mendapatkan penyesalan karena telah dikuasai oleh amarah pada saat itu. Bersyukurlah akan apa yang kamu dapatkan saat ini. Belum tentu dengan kamu melepaskan yang ini, kamu akan mendapatkan yang lebih baik. Belum tentu seperti itu. Jadi bersyukurlah, banyak bersyukur. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya atas review bukunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jalani protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.